Kalender tanam yang disiapkan pemerintah sebenarnya menurut saya masih kurang lengkap, perlu ditambah dengan itu tadi sistem informasi ketersediaan data tentang di daerah ini nanam apa. Sehingga ketika itu untuk meyakinkan para petani bahwa oh iya ya gitu. Kalau mereka hanya disiapi memilih kalender siapa yang tanggung jawab kalau nanti harga jatuh. Nah, maka ketika disiapi data yang lebih valid bahwa kenapa Saman harus nanam ini, menggunakan kalender ini, maka argumennya adalah karena di sini sudah nanam ini, maka kalau Saman tidak mengikuti saya, harga akan jatuh. Kan pemerintah sebenarnya menurut saya masih kurang lengkap, perlu ditambah dengan itu tadi sistem informasi ketersediaan data tentang di daerah ini nanam apa. Sehingga ketika itu untuk meyakinkan para petani bahwa oh iya ya gitu. Kalau mereka hanya disiapi memilih, ayo kita bagi per wilayah, mungkin main data atau main aplikasi dan sebagainya di bawah komando Dinas Pertanian atau Departemen Pertanian. Sehingga tidak ada orang yang namanya bangkrut nanam cabai atau nanam bawang merah. Semuanya dapat hasil. Sama-sama untung semua. Neng terkontrol, ya kan? Kalau spekulasi pertanian itu kan begini. Kalau mau nanam di musim sulit, ya kan? Ya harus berani resiko. Tanaman sayuran cabai, bawang merah ya begitu. Makanya perlu integrasi ini. Saya ngomong ini kayak orang judi, kayak janjiannya. Jadi gak inceng-incengan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nilu Rara, pastinya di podcast Kios Koran. Dan di siang hari ini walaupun cuaca di luar sana itu agak sedikit mendung, yang penting bukan hatinya yang mendung ya. Betul ya Bapak ya? Betul. Betul sekali. Gak apa-apa mendung, yang penting jangan hatinya. Kalau hatinya mendung nanti semangatnya gak ada ya Pak ya untuk mendung kerja juga ya. Semangatnya. Iya betul sekali. Dan di episode kali ini kita akan ngobrol santai pastinya di sini ya, bersama dengan Bapak Erjik Bintoro, SHMH, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur. Selamat siang Bapak Erjik. Selamat siang Mbak Rara, sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi. Kok sampai ketemu lagi? Selamat bertemu kembali ya. Betul. Ya. Gimana kabarnya Pak? Udah lama ini nggak bertemu ini ya. Ya alhamdulillah sehat Mbak Rara. Sehat Bapak. Moga Mbak Rara sehat juga. Amin. Bapak ini senyumnya sumringah ya. Baru ketemu itu udah senyum-senyum sendiri gitu. DPR itu harus senyum Mbak. Top. Lagi berkembang-kembang ini Pak ya. Ini apa namanya, hatinya ya. Nggak lagi mendung ya hatinya ya. Alhamdulillah, kita tiap hari kan harus bersyukur. Kan alhamdulillah. Senyum salam sapa. Ya. Kayak pernah tahu tuh. Agim itu. Tadi dengar-dengar ini ya Pak ya, habis pulang dari rapat paripurna ya. Hari ini enggak. Hari ini paripurna ditunda besok tanggal 12. Oh, pantas saya telat tadi ya. Maaf ya Pak ya. Iya. Ya ini baru kali ini saya yang ditunggu Bapak Dewan ini. Kurang ajar ini memang Mbak Rara ini, gimana toh ya. Baik Bapak, alhamdulillah sehat ya hari ini ya. Sehat Mbak Rara. Sehat. Beberapa waktu lalu kita membahas beberapa kisah gitu ya Pak ya. Tapi kali ini kisahnya agak sedikit mengandung ya kebaikan, keserakahan dan kecemburuan. Karena di siang hari ini kita akan membahas bawang merah dan bawang putih. Saya bawang putihnya ya Pak ya. Pas karena saya memakai baju warna putih. Jadi Komisi B itu ada apa aja sih Pak? Komisi B itu termasuk membidangi perekonomian secara luas begitu. Termasuk di pertanian. Termasuk ketika terjadi fluktuasi harga naik turunnya cabai pun kita harus juga memperhatikan itu. Oh iya ya. Kadang beberapa waktu bulan lalu waktu lagi ada demo itu Pak, itu kan barang-barang perdapuran itu pada naik semua, termasuk cabai gitu kan. Berarti ini juga salah satu tupoksinya dari Pak Erjik sendiri ya. Untuk mengetahui harga cabai itu naik turun. Itu biasanya diakibatkan oleh apa sih Pak? Jadi
sebenarnya kalau masalah cabai, tadi ada 3 kebutuhan pokok dapur yang sebenarnya selalu naik turun. Selalu naik turun. Ya ada bawang merah, bawang putih, sama cabai besar, cabai kecil. Itu selalu begitu. Nah, konsep pasar itu ketika permintaan banyak, berarti harga kan naik, persediaan sedikit. Nah, ketika persediaan banyak, yang butuh sedikit, berarti harga turun. Apalagi sayuran itu kan tidak awet, ya kan tidak awet. Belum ada teknologi di Indonesia atau paling enggak kebanyakan orang yang mengawetkan semacam cabai itu belum ada. Iya, gitu. belum ada. Paling kalau di freezer pun ada kemampuannya. Dan kalau di ini Pak ya mahal, biayanya mahal listriknya, Iya. cabainya turun nanti masuk freezer kan begitu. Iya, Jadi belum ada. Sehingga ini yang terjadi di lapangan. Naik turun ini maka perlu dicarikan solusi agar harga-harga ini bisa stabil. Oke. Berarti sampai saat ini masih belum ada solusi untuk menyetabilkan perdapuran itu tadi ya Pak ya? Belum ada. Karena apa? Belum terintegrasi antara petani, antara dinas, dan semua pemangku kepentingan di situ belum ada integrasi. Karena kita kan tidak bisa, ibu-ibu sebenarnya bisa sih kalau kita misalnya ada instruksi, ibu-ibu untuk bulan ini jangan makan cabai, misalnya begitu. Tapi nggak mungkin, meskipun mahal pasti kita butuh. Iya. Ya kan? Kapan hari itu malah harga cabai lebih mahal daripada harga daging kan gitu. Daging sekilonya itu ya Pak ya? Iya, itu. Jadi akhirnya orang kalau sudah melampaui harga daging, akhirnya orang berpikir udah makan daging aja nggak cabai kan gitu. Betul, mending makan daging daripada makan Iya. cabai gitu kan. Jadi selama ini kan belum ada semacam ketersediaan data terintegrasi dengan semua pihak bahwa hari ini misalnya di daerah ini nanam apa kan belum. Iya. Jadi harusnya ada ketersediaan data tentang bulan ini di daerah ini nanam apa, sehingga ketika panen di bulan ini itu harga tetap stabil, tidak ada kelebihan produksi atau tidak ada kekurangan produksi. Betul. Maka tugas pemerintah mensinkronkan itu antara luas lahan dengan kebutuhan masyarakat, sebenarnya itu. Baik, kalau kondisi pertanian di Jawa Timur saat ini Pak bagaimana untuk sentra produksi cabai, bawang merah dan bawang putihnya? Biasanya kalau kita itu ada kekurangan di bawang putih. Bawang putih kita itu, Pak? lebih banyak impor. Oh. Lebih banyak impor. Ya karena itu produksi dengan kebutuhan masih banyak kebutuhan. Jadi orang-orang itu kan kita terikat dengan bawang putih. Coba Betul. nasi goreng bawang putih, Betul. sambal pecel bawang putih, apalagi yang pakai bawang putih semua itu. Tapi sebenarnya selain permasakan juga dibuat ini loh Pak, bawang putih itu apa namanya? Obat. Iya, obat. Katanya Iya. kalau dikerenyes itu bisa menaikkan imun atau apa gitu kan? Biar cerem. Bawang lanang. Oh, bawang lanang Bawang beda lanang ya? itu yang bawang tunggal itu loh. Bawang tunggal. Ya, bawang tunggal. Iya. Ya itu saya tidak tahu, saya bukan ahlinya di situ, tapi Salah satunya fungsinya di Iya, situ untuk itu yang bawang menaik, putihnya. yang bikin bawang langka juga seperti itu. Dan itu masih impor. Sebenarnya masih bisa dicarikan solusi. Misalnya kalau kita bagi di daerah-daerah pegunungan itu bawang putih kan bisa. Nah, tinggal mungkin kebutuhan Indonesia, Jawa Timur berapa, itu kan nanti baru di breakdown, tanamnya di sini sekian hektar, itu kan ketemu jumlah. Nah, tapi sekarang belum terintegrasi seperti itu kan, jadi akhirnya banyak impor, khususnya bawang putih. Kalau bawang merah aman tapi kan fluktuatif juga. Ketika terjadi panen, harga turun. Kadang itu kan belum termanage dengan baik. Orang begitu musimnya nanam cabai merah, semua ikut-ikutan nanam cabai merah. Iya. Nah, ketika harga jatuh pemerintah disalahkan, Betul. Dewan katanya disalahkan, termasuk cabai kan begitu. Nah, ini jawabannya ini ya. Nah, mungkin teman-teman di sana kan pada awam ya Pak ya soal seperti ini. Seperti Ya. saya sendiri, ternyata jawabannya itu yang disampaikan oleh Bapak itu tadi. Kalau Ya. ternyata masih Dewan ini sekarang lagi
on the way untuk mencari solusi supaya Iya. harga cabai, bawang, baput ini Di samping itu stabil. masyarakat juga belum biasa melihat membaca data-data dari dinas. Jadi dinas itu sebenarnya sudah menyajikan sistem informasi yang bisa sudah disajikan diakses itu? oleh masyarakat, ya. Tapi hanya sebatas itu, belum pengaturan sampai ke di sini harus nanam ini, di sini belum ada. Jadi masyarakat tetap bebas. Nah itu yang mungkin Jadi belum diketahui. ya, gitu. kalau misalnya itu ada sistem informasi terintegrasi kayak semacam aplikasi begitu, kan enak. Iya. Misalnya dinas memasukkan di daerah kami sekian hektar nanam lombok kecil, di kabupaten ini menanam lombok ini kecil ini, di kabupaten ini, itu kan ketemu nanti. Oh, di tanggal ini nanam ini, orang bisa melihat di datanya yang luas itu. Oh, sana sudah nanam, saya tidak nanam. Oh, ini yang perlu ditanam, saya akan nanam ini, kan begitu. Iya, betul. Kalau pakai aplikasi kan harusnya sudah ditingkatkan ke sana. Apalagi sekarang eranya era Digital. Jadi apa-apa itu harus Ya. pakai informasinya Nah, lewat aplikasi. Jadi itu perlu. Jadi artinya pertanian modern ke depan kita menghindari harga jatuh itu ya harus memanfaatkan teknologi. Oke, Ya kan? seperti itu ternyata. Ya, tidak ada harga jatuh karena kelebihan produksi. Ya. Kalau untuk cabai sendiri, Pak? Cabai hari ini cabai kecil turun ya kayaknya. Turun. Cabai besar yang 40.000. Naik ya cabai besar ya. 40.000. Bapak ini setiap hari kayaknya lagi masak ini kok tahu. Nah, saya akan selalu update harga cabai. Kirain di rumah sambil ngulek gitu. Jadi kebetulan setiap hari dikirimi daftar harga kebutuhan cabai itu di Jawa Timur. Oh. Itu harganya biasanya muncul di pasar. Karena di pasar itu orang belanja, kalau orangnya belanja banyak, berarti kan mesti dinaikkan sama pedagang. Oh, gitu ya? Iya. Oh, Jadi, baru tahu saya ini, Pak. Ya. Jadi di sentra-sentra pasar cabai itu kan produksi cabai kan ada di Blitar, ada di mana lagi di Banyuwangi, kemudian di Pare, Kediri. Itu jadi orang yang panen itu mesti datang ke sana menjual. Nah, ketika biasanya pedagang itu belanja untuk permintaan Jakarta, permintaan mana kan begitu. Nah, disitulah namanya hukum pasar kan berarti terjadi penawaran dan permintaan. Jadi harga terbentuk itu bukan terlibatan pemerintah, akhirnya ya terbentuk alami. Penjual dan pembeli. Ya, coba kalau itu stok stabil, artinya panen stabil, yang beli stabil, kan tidak ada naik turun. Iya. Cuma itu menyusahkan penjual lombok. Penjual lombok itu maunya kan dia beli murah, bisa jual mahal. Ya, Gitu. betul. Betul. Pak, alasannya kenapa sih Pak kok tidak terjadi integrasi data ini di ini? Ya Permasalahannya ini bukan tidak terjadi, belum. ya? Belum. Karena kita menghadapi SDM petani, ya kan? SDM petani yang kemungkinan dia tidak bisa mengakses data atau mungkin tidak pernah berhubungan dengan PPL setempat atau dinas setempat. Jadi tidak mengakses. Pokoknya dia musim seperti turun-temurun gitu, misalnya musim datang. Saya begini ya. Kalau musim hujan begini, di musim hujan deras begini, orang mesti cari selamat. Tidak mungkin nanam sayur. Iya. Iya. Tidak mungkin nanam sayur. Karena apa? Itu resiko karena mungkin Kebanyakan air. rontok, banyak penyakit dan begitu. Akhirnya orang berbondong-bondong nanam padi. Mesti selamat nanam padi itu. Iya. Ya kan? Iya. Karena apa? Nggak ada spekulasi gitu loh. Nah, ketika tidak ada spekulasi, ketika orang sudah tidak nanam lombok, nanti 3 bulan lagi panennya mahal, kan begitu. Nah, ini sebenarnya tetap ada terobosan, misalnya teknologi sekarang kan ada, misalnya pakai apa itu? Pakai yang plastik itu. Apa itu? Iya. Apa itu? Yang buat Polybag. Polybag. Yang untuk perlindungan atau pakai yang dikasih Iya, yang gini kayak kanopi tapi bukan kanopi itu ya apa ya? Itu masih bisa sebenarnya. Cuman kan berbiaya. Iya. Nah, dan itu yang bisa ditempuh oleh para petani cerdas ketika dia meramal, jadi meramal tentang wah ini mesti banyak orang tidak nanam cabai, tidak nanam bawang merah karena musimnya hujan kenceng, maka saya akan nanam cabai sama bawang. Kan itu. Karena dia tahu ramalannya harga mesti
naik. Karena sudah banyak orang nanam padi. Tidak mau orang takut mesti spekulasi kan itu. Jadi hal ini sebenarnya yang tidak kita inginkan. Iya. Tidak kita inginkan. Akhirnya hanya orang-orang tertentu yang menikmati keuntungan ketika sayur naik, harga sayuran naik gitu loh. Maunya kita stabil, setiap orang panen ya tidak ada penurunan harga, tapi juga tidak dapat keuntungan seenaknya kan begitu. Yang penting terbagi rata gitu. Maka butuh integrasi semua pihak, termasuk informasi luas lahan tanam di masing-masing daerah, kemudian termasuk disatukan dengan musim mungkin. Itu ada tanah-tanah tertentu di musim hujan deras. Itu Lombok, Brambang, bawang merah itu masih bisa bertahan. Masih subur gitu ya. Itu di situlah konsentrasinya kalau hujan misalnya begitu. Jadi banyak perlu diskusi tentang ini. Sehingga ini sebenarnya kan tahunan. Setiap tahun kita menghadapi seperti ini. Nah, maka harus dicarikan solusi. Berarti butuh peran petani muda juga berarti Pak ya? Ya, saya sebenarnya optimis karena sekarang itu satu ada teknologi yang namanya IT, ya kan. Yang kedua anak-anak muda sekarang yang banyak sarjana pertanian yang mumpuni. Jadi saya yakin akan ada solusi untuk itu. Hanya mungkin mereka belum bersatu, belum ketemu untuk diskusi tentang ini. Betul. Tinggal menunggu waktu aja. Dan gitu. peran dinas sangat potensi di sini. Peran dewan, peran dinas sangat potensi. Karena dengan peran itu mereka akan menyatukan pikiran-pikiran ini bagaimana harga-harga stabil. Kalau untuk peran pemerintah dan DPRD sendiri, Pak, untuk menciptakan sistem informasi kepada masyarakat gitu kan, atau mungkin informasi luas tanam yang terintegrasi, seperti apa perannya? Dewan selalu mendorong untuk diadakan pelatihan-pelatihan Mbak. Pelatihan-pelatihan di tingkat petani agar petani ini juga melek IT, ngerti tentang mengakses data kan seperti itu. Pelatihan-pelatihan dan dinas sudah melaksanakan itu. Cuma untuk perlindungan terhadap fluktuasi harga ini kan susah. Masih susah. Tantangannya itu berarti ya Pak ya. Jadi kita hanya pelatihan, mungkin bantuan bibit, seperti itu. Jadi belum sampai data sudah disiapkan, data itu siap. Cuma untuk mengakses data agar petani mau mengakses itu kan susah. Karena gitu. mereka masih ibaratnya kalau orang zaman sekarang itu ngomongnya gaptek gitu ya Pak ya. Maka pemerintah harusnya juga itu kembali lagi kita lebih aktif data-data petani itu diakses. Jadi paling enggak yang aktif pemerintah akhirnya, bukan petani aktif mencari data. Balik lagi. Ya kan? Nah, karena mereka kalau harga jatuh ya menyalahkan pemerintah. Susah loh, kalau Lombok jatuh itu siapa yang disalahkan kan susah. Iya, pasti. Kalau naik mereka happy kan gitu. Jadi kalau satu-satunya jalan sih ya solusinya ya ibu-ibu diminta tidak makan cabai. Tapi itu nggak enak karena mulutnya ibu-ibu ini pedas seperti saya ini ya. Mulut pedas gitu. Terus untuk seberapa besar sih Pak konsumsi cabai dan juga bawang merah di Jawa Timur ini, dan mengapa harga kedua komoditas ini mudah bergejolak? Mungkin untuk saat ini kan kata Bapak tadi cabai merah yang besar itu lagi naik-naiknya ya Pak ya. Jadi pola konsumsi orang Indonesia khususnya di Jawa sampai mana itu kan beda dengan orang luar negeri. Betul. Di sini kan orang suka pedes-pedesan ya kan. Ya. Kalau di luar negeri kan suka yang manis sandwich, pakai saus-sausan gitu kan. Jadi kalau sini pedes-pedesan semua. Soalnya nyuambel senengannya Pak. Dan memang makanan sayuran itu bukan termasuk yang jadi sesuatu yang pokok untuk dilindungi ya. Beda dengan kalau terjadi kelangkaan beras, gula, minyak, itu kan penting. Tapi kalau sayuran kan tidak. Karena walaupun masih ada yang lain. Ya masih ada alternatif kalau memang enggak pedes ya. Pakai apa ya? Kalau enggak pakai cabai pakai apa ya? Kering. Artinya tidak makan. Tidak sambelan lah sambelan itu enggak apa-apa lah, masih begitu. Masih sayur beningan gitu tanpa sambel ya masih. Cuma kalau bisa. itu pun akhirnya kalau cabai mahal itu kan juga
bisa mengganggu stabilitas ya Iya. akhirnya. Stabilitas ibu-ibu terutama. Betul. Nah, maka ini perlu diatur model shift begitu, shift yang tentu melibatkan kewilayahan, kemudian termasuk penjadwalan. Nah, penjadwalan sehingga ketika panen tiap bulan itu produksi tetap sesuai dengan permintaan kan. Iya. Panennya misalnya kebutuhan 10 ton, ya panennya setiap hari 10 ton kan begitu, aman. Tapi itu kan pemikiran saya. Iya. Nah, dinas juga punya pikiran itu, tapi untuk implementasi harus dimulai dari mana ini? Nah, maka yang harus dimulai adalah teknologi ini. Kita siapkan data dulu sebenarnya, data luas tanam, nama petani, ya kan? Jadi kalau ketika orang mau nanam itu kan tinggal lihat Datanya itu aplikasi, tadi. Iya. misalnya, saya nanam apa ya bulan ini, diklik, kebutuhan Indonesia sudah bulan ini misalnya 1.000 ton. Yang sudah nanam sekian ton. Oh, berarti kalau nanam ini mungkin panen saya akan turun. Karena udah kebanyakan. Ada pilihan lain. Oh, tanam ini. Oh, ini masih ada peluang. Saya nanam. Nah, itu kan bagus loh. Betul. Bagus. Betul. Ya kan? Jadi orang tidak ada pilihan alternatif selain itu. Wah, nanam ini jatuh pasti kan Iya. gitu. Mungkin ada pilihan tanaman-tanaman yang di handle pemerintah mesti bati bisa untuk ya nanam padi itu ya kan? Tanpa spekulasi. Tapi hasilnya kan tetap itu saja Betul. gitu. Berarti 2026 ini Pak. Kami tunggu nih untuk aplikasinya itu tadi. Terobosannya ini. Terobosannya. Ya Solusinya dibantu, ya, solusinya. Ya kita dorong lah pemerintah. Mungkin ini nggak bisa loh. Hanya Jawa Timur nggak bisa. Iya, harus semuanya. Karena Pak, ketika ya. bicara tentang kebutuhan 3 tadi, bawang merah, bawang putih sama cabai itu nasional. Iya. Nah, walaupun mungkin sepertiga produksi nasional itu yang diminati orang Jawa Timur. Iya. Percaya enggak, Mbak? Ya. Orang Jawa Timur itu omongan paling pedes semua loh soalnya. Maka seperti Tapi bukan berarti gitu loh. Ya tapi emang betul sih. Paling pedas. Kalau orang Jawa Tengah kan rodok manis-manis, Iya. gudekan soalnya. Monggo. Inarekane weh. apa mana orang Surabaya. Produksi konsumsi Surabaya Pedes nemen paling itu. nemen. Atos campur pedes. Pas jauh ini apakah sudah dilakukan hearing dengan Dinas Pertanian dengan Dewan Provinsi? Masih di pada kulitnya aja. Karena itu mestinya nasional. Diskusi dinas provinsi dengan nasional. Apalah dulu kan tidak ada teknologi ya. Iya. Sekarang ada teknologi. Itu kan memungkinkan. Iya. Ya memungkinkan itu. Jadi untuk dibuatkan semacam aplikasi database lah. Database. Nah, cuman itu kembali ke petani nanti ya itu melibatkan PPL tetepan. PPL itu harus aktif, misalnya di kawasan kecamatan ini sekian hektar nanam ini diupload kan begitu. Diupload. Kalau petaninya sendiri mesti pasif, tidak mungkin, ya kan? Betul. Terus Karena ya itu inceng-inceng. nggak paham caranya. Apalagi spekulan yang lebih kurang ajar, Apa ya kan? itu, Pak? Loh, mereka kalau melihat kan mesti nanam, dia akan melihat di mana musim itu sulit nanam cabai, di mana musim itu sulit nanam bawang merah, dia akan nanam, dia akan berani obat. Oh, pantesan sekarang itu banyak yang Nah itu alami. anak-anak muda sekarang itu malah yang begitu, yang spekulan itu, dia berani ya itu mengambil resiko dengan berspekulasi ketika musim susah nanam cabai atau dia nanam. Nah, ya itu orang hebat sebenarnya kalau menurut saya orang itu cerdas. Ya, Pak, ya? Cerdas itu. Ya, orang cerdas. Nah kalau petani tradisional kan enggak. Nggak paham itu Pak Wah pasti. susah ini. Saya akan nanam ini. Ketika nanam ini jatuh. Ketika wah ini nanam cabai, semua nanam cabai. Betul. Jatuh lagi. Akhirnya numpuk utang di bank. Ya kan? Betul sekali. Kalau untuk peran dari Jawa Timur sendiri Pak dalam menjaga stok nasional, karena kan ini masih solusinya kan masih berjalan, tapi untuk saat ini untuk menjaga stok nasional dari komoditas bumbu perdapuran seperti apa perannya? Sebenarnya kalau untuk Jawa Timur sendiri, produk Jawa Timur sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Kecuali bawang putih ya. Bawang putih kita enggak begitu. Karena orang untuk menanam bawang putih itu mikir mending yang lain. Kenapa kok begitu Pak? Ya mereka kan mesti cari untung, Iya. mereka bukan pemerintah kan. Bawang putih lebih murah sih Iya. soalnya ya. Ya, mereka mesti cari yang spekulasinya lebih tinggi.
Kalau untuk memenuhi kebutuhan Jawa Timur, saya yakin cukup. Karena kita produksinya luar biasa. Luar biasa. Cuman kita ini kan termasuk penyokong produksi nasional. Iya, gitu. yang di luar Jawa Timur. Iya, luar Jawa Timur. Dan produksi Jawa Timur itu, Paling mereka tidak mungkin lah pedagang ngomongkan Jawa Timur dulu kan tidak mungkin. Mana yang harga tinggi? Kalau Jakarta tinggi, pedagang itu dibawa rame-rame ke sana. Gitu. Iya. Nah, Betul. itu. Iya sih, Jawa Timur ini paling banyak bertaninya ya daripada Iya. luar pulau. Kalau Jawa Tengah sih agak masih Jadi masih kalau dikit. hujan gini ini kan potensi untuk gagal panen tinggi. Hanya sebulan yang berani-berani itu yang apa? Yang nanam gitu loh. Makanya pemerintah pun juga harus seperti teknologi apa itu? Kayak hidroponik. pengawetan itu loh Mas, pengawetan cabai agar awet. gitu. agar awet itu kan kalau beras kan punya bulog. Iya. Ya kan, beras dibeli untuk menyetabilkan harga. Kita belum punya teknologi bagaimana beli cabai ketika cabai jatuh itu dibeli pemerintah, ketika harga mahal itu dikeluarkan. Bosok bisa. Itu namanya maklar. Maklar percabaian itu. Tapi belum bisa itu. Berarti dari Komisi B ini setiap harinya pasti akan bukan setiap hari sih, pastinya dikirimkan data-data. Iya. Saya dikirimi data dari harganya itu. Apa namanya? Persatuan Pedagang Cabai Jawa Timur itu ada, Pak. Tapi sayang sekali Pak, cuman harganya aja yang dikirim, tapi percabaiannya sama bamernya nggak dikirim juga. Minta loh. Minta beli, Pak. Siapa tahu dapat kortingan gitu. Gratifikasi. Minta kena gratifikasi. Iya. Nah, sebenarnya kalau mau mensiasati sih sebenarnya agar ini ya, misalnya ibu-ibu yang kebutuhan cabainya tinggi itu harus belajar juga menanam cabai di tempat-tempat pekarangan yang yang luas. Yang di depan rumah Mbak dah luas-luas, pakai polybag, Iya. punya 10 pohon. Saya pengen loh Pak seperti itu Nah, Pak. itu ditanam. Tapi gak subur-subur ya. Saya tuh pernah nanam cabai sama tomat gitu kan. Tapi kok gak Loh, gitu. ini loh Mbak. Itu udah dikasih obat. Enggak. Dikasih air toh. Iya. Ya sudah itu hasilnya. Harus pakai obat itu Ya paling enggak ada perangsang buah atau apa, itu kan ada pestisida yang untuk itu. Tapi itu sebenarnya sangat bermanfaat sih Pak, karena ketika harga naik kayak Ya. gitu kan, kita membutuhkan, kalau tomat, cabai Ya. itu kan pasti gitu kan, Ya. tinggal metik di pekarangan rumah gitu kan udah. Makanya salah satu Enak. solusi ya, kalau tidak mau harga cabai naik turun, itu ya kita punya kebun apa ya, kalau yang di rumah itu kebun sendirilah di Iya. rumah gitu kan. Paling kebutuhan cabai itu paling 4 biji sehari. Iya. Kalau nasi goreng itu kan 4 biji. Tapi nggak usah tergantung banyak-banyak. Pak, kalau satu keluarga ada banyak anak ya, 4 kayaknya kurang. Ya nggak usah pedes-pedes. Sumber. Jadi artinya itu juga solusi untuk menyetabilkan harga. Kalau sudah di rumah ada tanaman semua, Iya. orang-orang pedagang kan pikir-pikir juga. Iya. Iya sebenarnya enak sih kalau Iya. ini punya sendiri ya. Ya. Jadi kadang-kadang orang itu kan sudah males gitu Mbak, males. Tumpang Sari itu kan di pekarangan-pekarangan itu dulu zaman saya kecil di rumah saya itu ada tanaman cabai, tanaman apa itu kunir, apa itu pon-pon di Daun jeruk. Iya, kalau daun jeruk masih ada sampai Masih- sekarang. oh, Jeruk masih- purut itu kan. iya, buat sambal itu, Pak, sama biasanya. apa? Bukan serai, apa? Daun Pandan, salam. pandan. Oh pandan. Pandan Pandan itu. itu masih sering ditemuin Ya, memang ya. maksudnya orang masih minta ke rumah, minta itu. Kalau di desa masih ada. Masih gitu, banyak. ya. Nggak perlu beli ke pasar. Iya. Kalau di Surabaya kan orang beli semua ya. Iya. Tapi ada beberapa yang masih ada sih Pak. Kayak saya sendiri misalnya bikin santan gitu, minta tetangga. Bu, minta ya Bu ya. Iya kan bikin santan pakai daun pandan kan? Ya, Iya. enggak no, santan pakai kelapa Mbak. Maksudnya itunya buat kayak kolak gitu kan, ada Oh. santan, ada. Oh beda ya. Itu untuk pengharum saja. Nyetok ilek gak tahu masak gini. Iya. Berarti untuk sekarang kan memang waktunya musim hujan ya Pak ya. Iya. Berarti di Jawa Timur nantinya bakalan seperti apa untuk Musim hujan begini itu kalau mulai nanam itu jelas susah. Susah apa? Susah, harus membutuhkan biaya tinggi. berarti nantinya harga cabai, bamer, baput bakalan tinggi juga dong. Kalau Nah, itu tergantung. Sekarang kan saya ngomong belum ada terintegrasi data seperti ini. Iya. Kalau nanti muncul banyak spekulan seperti yang saya sampaikan ya tetap harga jatuh.
Akhirnya orang beramai-ramai pakai Menanam. obat Iya. di musim susah. Sekarang kan enggak bisa kita ini pinter apa enggak kan enggak tahu kita. Nah, kalau itu bisa disatukan, bisa dibagi semacam ada shift itu kan enak gitu loh. Jadi enggak sampai sepukulan pun bisa bangkrut loh. Kalau mereka ramalan sekarang enggak bisa Diprediksi. diprediksi. Jadi kalau dulu zaman saya masih muda, saya pernah juga coba-coba nanam cabai gitu ya. Saya tuh cuman sepele begini. Saya melihat untuk cabai besar ya, cabai besar itu yang biasa nanam itu di Brebes, di daerah Kediri, kemudian di Banyuwangi, di daerah mana Boyolali. Cuman lihat itu toh, 4 tempat itu manakala yang kedua itu hujan. Ketika hujan itu maju di bulan 9. Kayak bisa diprediksi tadi ya. Sekarang nggak bisa diprediksi. Iya. Hujan maju di bulan 9, orang jelas tidak mau nanam cabai besar karena resikonya tinggi. Disitulah saya nanam. Itu dulu saya. Malah gitu. kebalikannya Ya, tapi harus Tapi berani, subur, harus tapi berani subur. spekulasi pakai obat, pakai yang lebih mahal. Iya. Nah, itu dulu masih bisa diramal, pasti hasilnya nanti mahal. Karena petani tradisional nggak mau nanam, Iya. sudah nggak mau Susah resiko. ditemuin soalnya Iya. ya Pak ya. Dan melihat di Boyolali gimana, kalau di Boyolali, Brebes sama mana lagi itu tetap dia berani, ya kita pikir-pikir ya, kan, gitu. Mundur. Karena overstock tetepan, Betul, ya kan. betul. Jadi tetap, nah pikiran-pikiran begini kan jarang orang punya pikiran begini. Iya. Nah, makanya saya lebih berpikiran bahwa sudahlah kita damai saja tentang harga cabai, harga bawang merah. Ayo kita bagi per wilayah, mungkin main data atau main aplikasi dan sebagainya di bawah komando Dinas Pertanian atau Departemen Pertanian, sehingga tidak ada orang yang namanya bangkrut nanam cabai atau nanam bawang merah. Semuanya dapat hasil. Sama-sama untung semua. Neng terkontrol, ya kan. Nek panen ya nggak mahal, nggak tinggi-tinggi untungnya, tapi nggak bisa rugi kan begitu. Betul. Sama-sama mensejahterakan para petani. Iya, gitu. itu loh, Mbak. Jadi Untuk mewujudkan itu Pak, integrasi petani tadi, langkah apa yang dilakukan DPRD Jawa Timur ini? kita pernah diskusi sama Pak Kepala Dinas, pernah diskusi. Ya Pak, itu bagus gitu. Itu bagus. Cuma ini kan terobosan ini kan nggak bisa dilakukan Jawa Timur saja, Iya. ya kan? Harus Jadi kan nasional. harus nasional mendorong harga ini, gitu loh. Berarti harus komunikasinya dengan yang lainnya Iya, dari dan wilayah. itu harus kesamaan pikiran dulu. Iya. Aplikasi sudah disiapkan, pikirannya tidak sama orang kan ya susah juga. Iya, betul. Data yang kita mungkin Jawa Timur siap, yang lain nanti overstock di sana Jawa Timur kejatuh kan Iya. begitu. Jadi memang agak sulit ya kalau ngomongin soal Tapi pertanian. minimal kita kan ada niat itu loh, Mbak. Ada niat Ada untuk solusi, ada ide gitu ada kan. ide ya kan. Ada ide untuk bagaimana bikin harga ini bisa stabil. Saya mendukung Pak, karena saya suka masak. Bisa Kalau masak stabil- apa suka masak? Suka sih Pak. Beda ya, suka sama bisa, Bisa, ya. ya. Saya setuju, karena kalau stabil ibu-ibu rumah tangga ini pastinya seneng, happy Ya. gitu kan. Kalau lagi naik itu kayak kita, ya Allah, apalagi UMKM persambelan gitu. Ya. Kalau cabai tinggi kan mau dinaikin harga ini juga siapa yang mau beli, tapi kalau nggak dinaikin ini ya untungnya cuman 1.000 gitu kan. Ya apalagi sekarang ini kan luar biasa ya teknologi, terutama di IT ini. Jadi orang jualan makanan online itu kan juga sudah luar biasa. Iya. Dan akhirnya susah juga cari untung karena Iya, betul. tingkat Kalau persaingannya naik tinggi. ya Iya. ikutan naik harganya Iya. gitu kan. Apalagi kalau produksinya sedikit pasti ngambil untungnya nggak bisa tinggi-tinggi kalau harga Iya. cabenya naik. Ini kalau menurut Bapak sendiri teknologi sederhana apa sih yang bisa membantu para petani ini supaya ibaratnya bisa mengatasi resiko busuk saat musim hujan. Ini kan karena sekarang sudah masuk di musim hujan, udah deres. Tadi yang Bapak sampaikan kan menanam itu kadang bisa cepat busuk kalau kebanyakan air gitu. Nah, ini mungkin teknologinya seperti apa yang sederhana supaya mereka ini bisa menanam juga gitu. Jadi kalau biasanya petani-petani sekarang ini kan pakai mulsa itu, Mbak. Di galengannya itu dikasih mulsa.
ya yang kan, kayak biar air enggak mas. nggak Kalau masuk. kalau musim hujan deras itu air masuk itu jelas rontok, banyak penyakit tuh. Pakai mulsa, galengannya agak dijerukan gitu. Ya. dijerukan, iya. Nah, begitu hujan datang, air kan langsung apa? Langsung mengalir. Kalau banyu ngembeng, wes itu hancur itu Susah. tanaman. Ya. Buyar. Jadi kalau itu ahlinya PPL itu. Oh. Petani-petani saya yakin bisa, masih bisa itu. Cuma yang nggak bisa ngatasi kalau musim ini kan hujan mundur. Iya. Akhirnya hujan ini kayak ngumpul gitu loh. Iya. Derasnya setengah mati itu yang nggak bisa itu. Susah ya Pak. Iya, susah itu. Walaupun pakai alat tadi musa itu juga akan susah. Ya kalau udaranya Rembes sangat nggak deras kayak banjir gitu? itu kan susah mbak. Ya kan? Rontok itu. rontok. Apalagi tanahnya didelepno iku mang, tambah Ya, banjir. ya, tapi saya yakin ini kan semakin hari teknologi pertanian kan semakin maju juga. Gitu loh. Jadi kalau spekulasi pertanian itu kan begini, kalau mau nanam di musim sulit, ya kan, ya harus Berani resiko berani tadi. resiko. Kayak judi berarti ya Pak ya? Ya kalau tanaman sayuran, cabai, bawang merah ya begitu. Makanya perlu integrasi ini. Saya ngomong ini kayak orang judi, kayak janjiannya. Iya. Jadi gak inceng-incengan gitu. Iya. Udah bulan ini misalnya atau dibagi wilayah Jawa Timur untuk bulan ini sampai ini nanam cabai merah, Jawa Tengah enggak boleh misalnya gitu. Itu ide Pak, salah satu ide kan. Mau ya? enggak tapi Nah, gitu itu. kan. Mau enggak. Masa menyatukan dua pikiran saya dengan Mbak Rara aja sulit, susah, apalagi menyatukan idenya petani ya kan. Pasti ada yang nakal itu nanti. Iya. Ada yang masih egois, pingin banyak untungnya, Iya. gitu kan. Ini kan kalau musim hujan seperti itu. Kalau musim kemarau sendiri, Pak, sebetulnya keunggulan untuk menanam di musim kemarau dan bagaimana peran irigasi dalam menjaga kualitas hasil panennya. Jadi begini, tanaman itu sebenarnya Allah sudah mengaruniakan. Tanaman itu cukup dikasih air itu kan hidup, Pak. Iya. Kalau manusia ini kan mikir mesti pengen sate, pengen apa ya kan. Ketika musim itu normal itu maksudnya hujan tapi nggak deras. Selama kebutuhan air itu bisa tercukupi di pertanian itu, saya yakin produksi bagus. Penyakit juga tidak banyak, kan itu. Kecuali kalau sudah kering sekali lah itu. Nah, Itu bisa terjadi di daerah-daerah yang memang kemaraunya pertaniannya tinggi ya. tak ada hujan. Jadi memang tidak ada pengairan. Itu ya nunggu kalau Ada hujan ya Pak ya datang. itu ya? Ada wilayah seperti di itu ya? lereng-lereng gunung itu kan banyak juga. Tidak ada air, dia airnya nunggu hujan. Nunggu hujan. Iya. Jadi itu tidak bisa ditanami. Nah, masalahnya mereka itu hanya bisa nanam cabai. Oh gitu. Iya. Kalau di pegunungan berarti mereka rata-rata Nanam nanamnya cabai nunggu hujan. Nah, ketika panen harga jatuh, biasanya begitu. Makanya juga diberi pikiran alternatif untuk menanam yang lain seharusnya, ya kan? Tapi karena susahnya air itu tadi akhirnya Iya. gak ada pikiran untuk menanam yang lain. Iya, dan harusnya sudah mulai berpikir tentang kayak tumpang sari atau tanaman apa gitu. Seperti di daerah-daerah dekat hutan itu sekarang kan ada kelompok-kelompok tani hutan itu kan juga tegaannya nanam apa, bawahnya apa, itu kan ada Iya, Mbak. Ya. sekalian ya Pak ya. Iya. Berarti satu tanah untuk dua bisnis Ya. sekaligus gitu. Kalau dukungan pupuk sendiri Pak, Apa? pupuk sejauh ini gimana? Pupuk itu, kalau pupuk itu di tanaman sayuran enggak ada Mas. Oh, enggak Yang ada ya? disubsidi enggak ada. Enggak ada. Yang disubsidi adalah tanaman Pangan. itu pangan. Ya, tanaman pangan. Itu disubsidi. Tapi kalau pupuk yang untuk dunia sayuran itu ya non subsidi. Jadi kalau sayuran disubsidi ya susah, ya kan? Negara yang susah. Mereka spekulasi, kita subsidi, ya kan? Tapi kalau padi itu masih disubsidi. Kayak perikanan pun masih ada subsidi. Ikan itu ada pupuknya, Mbak. Oh, ada pupuknya iya, juga? kebetulan. Makan Nggak tahu untuk apa itu. Untuk urea itu kan masih Pupuk yang hitam kayak tanah itu. putih, Mbak. Saya bukan orang perikanan jadi nggak paham. Oh, berarti Jadi ada pupuknya juga. hanya pangan saja Pak ya, Ya. yang di Subsidi. Iya. Kalau sayur nggak mungkin lah, ya kan. Non subsidi, saya kira kebutuhan pupuk untuk sayur itu kan nggak seperti padi. Butuh urea yang banyak, enggak. Jadi sayur lebih sedikit. Berarti lebih mudah ya Pak ya sebenarnya kalau sayuran itu. Ya Untuk kalau sayuran menanamnya. bayam sama kangkung nggak mudah, Mbak. Tapi kalau yang 3 tanaman itu ya susah. Iya, harus pakai obat
penjemur tadi ya. Iya. Pantes saya tanamanku gak ndang. Dan apalagi tanah itu, jadi alam ini semakin hari itu kan semakin berubah. Oh iya. Maka bibit, kadang-kadang produsen bibit yang hari ini booming, misalnya bibit jagung apa gitu, Iya. dan itu merek ya, itu hari ini laris karena mudah. Tahun depan itu Beda. sudah tidak bisa ditanam karena alam semestanya itu sudah berubah. Maka pabrik-pabrik bibit itu sering mesti ada bagian penelitian itu ya untuk menyesuaikan dengan perubahan alam. Riset ya. Itulah hebatnya manusia diberi akal Dan pikiran Tuhan ya. itu kan itu. Ya, zaman dulu kita kan mikir, Iya. Iya. zaman kita kecil itu makan, saya ya, makan nasi itu sudah susah. Iya. Betul. Padahal saya mikir, nanti kalau orang jumlahnya banyak, makan apa kita? Tapi ternyata semakin banyak orang kita akan tambah makan nasi. Iya. Dulu telur itu satu bisa untuk dua Dua orang. Sekarang enggak. Satu orang satu. Satu orang punya 2 telur. Masnya parah. Ya. Iya betul. Saya sendiri kalau makan juga pakai 2 telur kok, Pak. Berarti itu spesial. Ya. Spesial. Satunya ceplok, satunya dadar. Hus yang traveling loh ya. Maksudnya traveling itu habis gini kita ke rumahnya Bapak. Kebutuhannya meningkat, produksinya juga meningkat. Betul. Kalau dulu kan Kalau dulu satu makannya dibagi telo dua, gitu sekarang kan. orang satu dapat Untuk 2. Iya. Seperti itu ya. Wes stop. Baik, kalau menurut Bapak sendiri ini untuk konsep rotasi dan tumpang sari cabai bawang itu tadi yang sudah disebutkan ya Pak ya. Baik, kalau untuk pentingnya bagi petani, mengapa sih penting bagi petani untuk mengikuti kalender tanam resmi dari Dinas Pertanian? Karena kan kadang mereka itu kayak ya main feeling gitu kan Ya, Pak, ya, kayak wah ini kayaknya wilayah lain ini nggak akan panen ini, akhirnya mereka panen. Ya. Kenapa penting? Kalender tanam yang disiapkan pemerintah sebenarnya menurut saya masih kurang lengkap, perlu ditambah dengan itu tadi sistem informasi ketersediaan data tentang di daerah ini nanam apa. Sehingga ketika itu untuk meyakinkan para petani bahwa oh iya ya gitu. Kalau mereka hanya disiapi memilih kalender, siapa yang tanggung jawab kalau nanti harga jatuh? Iya, Nah, nggak ada maka yang ketika tanggung disiapi data yang lebih valid bahwa kenapa Saman harus nanam ini, menggunakan kalender ini, maka argumennya adalah karena di sini sudah nanam ini, maka kalau Saman tidak mengikuti saya, harga akan jatuh. Nah, itu yang penting diikuti petani seperti itu. Apalagi di 3 tanaman itu yang penuh spekulasi. Iya. Gitu. Harus pakai feeling yang kuat itu ya. Harapannya nih Pak terakhir. Nah, Bukan feeling, Mbak. Beda ya Pak ya. Harus mengikuti Pakai hitungan bioritmik. Lebih jelimet. Lebih tambah jelimet ya. Ya, harus pakai kalau ramalan itu kan kayak dukun. Ya. Iya. Nah, kalau bioritmik kita lebih detail. Karena sana tanam, oh ini musimnya. Jadi Benar-benar pakai data tadi gitu. yang valid itu ya. yang anak-anak muda sekarang, petani-petani modern begitu. Berarti ya, dengan adanya terobosan ini, apa sih Pak sebenarnya yang diharapkan dari Dewan itu? Petani sejahtera, harga stabil. Harga stabil. Jadi tidak ada petani yang nangis karena harga jatuh. Kalau petani harga jatuh ngeluh ke Dewan. Dewannya terus Bingung kalau sudah tanaman sari yang jatuh itu kan susah Dewan. Ya kan? Arep nyalain, lah salahnya sama nandur. Nah, itu salah nanti ya kan. malah tunjuk-tunjukan. Iya. Untuk harapannya Pak terakhir, harapan ajakan untuk petani muda ini kan ya, supaya mereka-mereka ini bisa mendukung petani yang ada di Jawa Timur. Saya berharap dunia pertanian ini masih potensi untuk menjadi income yang tidak menjadi pilihan terpaksa anak-anak muda dalam mengembangkan ekonominya. Maka dengan kemajuan segala teknologi ini, saya berharap anak-anak muda mari kita majukan pertanian Jawa Timur khususnya dengan segala teknologi yang ada. Saya yakin ketika ada regenerasi dari yang tua ke muda, ada ilmu-ilmu yang mereka kuasai di dunia pertanian modern, insya Allah pertanian di Indonesia tetap jaya. Betul sekali.
Setuju sama Pak Erjik, keren luar biasa. Rungokno rek, rungokno. Ayo, anak-anak muda kita bertani habis gini ya. Bertani bukan harus terjun ke lapangan. Dan ibu-ibu di dapur, ibu Ya. yang biasa masak setiap hari mesem, Mbak. Nanti tidak ada yang masam, maksudnya begitu. Gara-gara cabai mahal kan gitu. Iso akhirnya Pak Erjik iki. Baik, terima kasih Pak Erjik Ya, untuk ya, hari Mbak. ini. Terima Sama. kasih sekali sudah dikasih tahu ke masyarakat yang ada di luar sana bagaimana tanaman cabai, bawang merah dan bawang putih untuk menyetabilkan harganya itu tadi. Supaya semoga ide-ide yang Bapak berikan kepada masyarakat dan pemerintah di luar sana bisa segera terrealisasi. Amin, amin, gitu amin. ya. Amin. Ya didesak, Mbak Rara saya minta juga ikut mendesak. Iya, saya desak. Ayo. Terima kasih Pak Erjik Ya, ya, sudah Mbak, mampir ya. ke podcast Kioskoran. Kita ketemu Ya. lagi di episode selanjutnya. Kita tutup episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.